Oke teman-teman, melanjutkan video kemarin ya. Kalau kalian belum melihat video yang sebelum ini, lihat dulu dan tonton dulu. Ini melanjutkan video yang kemarin itu. Jadi setelah kita perebus, kita akan saring. Kalau di sini saya menggunakan ini sanyo ataupun mesin sedot teman-teman. Jadi saya tampung dulu di bak seperti itu, baru kemudian kita tuangkan ke tempat penyaringan. Nah, mungkin kalian juga bertanya, kenapa mas kok nggak langsung ke tempat penyaringan aja? Selangnya ini kan panjang. Nah, ini panjang teman-teman. Jadi masih bisa untuk menjangkau tempat penyaringannya. Ini karena sesuai pengalaman, menurut pengalaman saya. Jadi ketika saya langsungkan ke tempat penyaringan, itu menyebabkan tahu itu ya jadi tahu, akan tetapi tahunya itu menjadi bantat kalau kita goreng. Artinya tidak mau mengembang teman-teman. Loh, kenapa mas kalau tidak mau mengembang? Padahal prosesnya kan juga sama. Iya, karena kekuatan nyedotnya ini kenceng sekali teman-teman. Jadi kain kan juga ada pori-porinya ya. Nah, ampas atau pati yang ikut kebalik, ampas yang masuk ke dalam tempat penyaringan itu langsung terjun bebas ke tempat pencukaan seperti ini teman-teman. Jadi intinya ampasnya itu ikut dengan pati karena tekanan dari mesin sedot ini. Nah, menjadikan tahu itu ketika digoreng itu akan tidak mau mengembang. Itu saya mengalaminya sudah berminggu-minggu teman-teman. Jadi saya cari masalahnya kenapa tahunya kok malah tidak mau mengembang semenjak saya menggunakan mesin sedot itu. Nah, ternyata menurut saya yaitu tadi kecampuran ampas di patinya, makanya tahunya tidak mau mengembang. Akhirnya saya menggunakan bak seperti itu, saya tampung, tujuannya agar ampasnya itu tidak ikut ke dalam patinya. Ketika waktu disaring, ampas itu tidak ikut ke pati yang turun ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, ya nggak apa-apa agak lama sedikit, yang penting hasil tahunya itu maksimal. Nah, alhamdulillah setelah saya menggunakan metode penampungan di bak seperti ini, tetap memakai mesin sedot, karena kalau tidak memakai mesin sedot ini dalam teman-teman, ini lebih dari 1 meter kedalamannya, 1,5 meter lah kan, kita tidak bisa menjangkau ya tangan kita. Makanya saya tetap menggunakan mesin sedot, akan tetapi harus kita tampung dulu di bak seperti ini, baru kemudian kita tuangkan ke dalam tempat penyaringan. Oh iya, kalau mau merebus itu biasanya saya kasih air dulu, tidak langsung pati ya, tapi dicampur air dulu 3 ember ataupun 4 ember. Mohon maaf mungkin pencahayaannya kurang maksimal teman-teman ya. Ini suasana juga lagi mendung. Jadi setelah kita saring nanti, prosesnya itu langsung kita ke metode pencukaan atau proses pencukaan. Nah,
sambil kita mengerjakan pekerjaan kita, mesin penggiling kedelai tetap nyala teman-teman. Jadi terus ini nanti sampai kedelainya habis. Jadi seperti itu. Makanya kita butuh 2 orang untuk mengerjakan produksi tahu ini. Kalau cuma 1 orang ya tidak bisa seperti ini teman-teman. Mesin kedelai atau mesin penggilingannya ya sering mati, karena maksimal kita hanya boleh menggiling kedelai 2 masakan. Karena kalau kita terlalu banyak menggiling kedelai, itu bisa menyebabkan tahu kurang maksimal hasilnya. Karena kenapa? Kalau kita menggiling terlalu banyak, misalkan 4 masakan langsung kita giling. Nah, di sini belum selesai. Di situ patinya atau kedelai gilingnya sudah, atau bubur kedelainya sudah terlalu lama menunggu. Kan tidak boleh kedelai yang sudah digiling itu terlalu lama menunggu dan tidak langsung direbus. Misalkan setelah digiling, bubur kedelainya harus menunggu 1 jaman lagi. Nah, itu kan bisa menyebabkan dia akan mengembang terlebih dahulu. Makanya sedikit-sedikit kalau pas waktu lagi sendiri memasak tahu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau pekerjanya masuk semua atau teman-teman kita ini masuk semua ya, insya Allah lancar produksi tahunya. Tapi kalau salah satu ada yang libur ya terpaksa kita kurangi produksinya karena tidak kuat. Kalau misalkan 1 hari 10 masakan 1 orang, itu rasanya kok terlalu lelah, nanti besoknya dikhawatirkan tidak bisa produksi kembali teman-teman. Maksudnya terlalu capek. Ini proses penyaringan ya. Ini untuk para pemula, bisa kalian contoh metode seperti ini. Misalkan belum bisa menggunakan uap, kalian bisa menggunakan wajan jadi. Wajan jadi itu seperti ini, saya tunjukkan. Nah, ini ada wajan jadi teman-teman. Ini dengan diameter 80 cm. Ini wajannya. Ini bekas produksi dulu ya. Saya memakai wajan jadi seperti ini sebelum menggunakan uap. Ya, kalau sekarang harganya wajan jadi mungkin sekitar 3 jutaan dengan diameter 80 cm. Ya, kalau sekarang, harga sekarang ya teman-teman. Karena apa-apa juga peralatan tahu itu naik. Nah, jadi metode penyaringannya seperti ini, tidak digantung, karena saya sudah terbiasa menggunakan metode penyaringan seperti ini. Pernah dulu mencoba ayaan atau penyaringan kita gantung yang seperti di pabrik-pabrik lain, tapi malah kurang maksimal. Dalam artian saya yang belum terbiasa dan teman-teman saya juga lebih nyaman menggunakan metode penyaringan seperti ini teman-teman, karena ya sudah terbiasa. Mohon maaf, ini video tidak terlalu dijeda teman-teman ya, karena mungkin bagi para pemula ini sangat penting sekali mencontoh metode yang seperti ini.
makanya tidak terlalu saya jeda, dan mungkin akan berkelanjutan video ini ya teman-teman. Jadi nantikan video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan video kelanjutan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.